Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimah soleha, pemirsa yang ada di rumah, ketemu lagi kita di acara Ngeteh Pagi, ngobrol sama Teteh di pagi hari. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bugar, dan selalu memberikan yang terbaik untuk hari ini menjelang esok hari. Nah, hari ini kira-kira ibu-ibu yang ada di rumah ataupun teteh-teteh udah masak apa ya? Kalau saya sekarang lagi ngebayangin ikan lele. Waduh, yang biasanya ada di pinggir-pinggir jalan dan yang enak itu adalah sajian pecel lele. Lele yang digoreng kering, disajikan bareng sama nasi panas, lalu lalapan-lalapan yang segar dan sambal yang nikmat sekali. Waduh, kayaknya saya udah mulai kelaparan ini. Nah, muslimah soleha, sebelum kita ngelanjutin ke acara dan tema kita kali ini, nah gimana kalau misalnya saya ingin membacakan artikel untuk Anda tentang nilai gizi atau kandungan gizi di balik ikan lele. Hari ini kita akan ngebahas lele nih. Nah, ikan lele itu saya membaca artikel ini dari websitenya alodokter.com ya. Jadi ikan lele ini merupakan salah satu sajian lauk pauk yang banyak digemari. Namun Anda harus mengetahui manfaat ikan lele dari sisi kandungannya, serta gizinya, dan porsi yang tepat untuk kesehatan tubuh Anda. Jadi ikan lele itu atau dikenal sebagai catfish merupakan jenis yang banyak diternakan untuk kepentingan konsumsi. Nah, tak hanya di Asia, ikan juga dikonsumsi di negara-negara Afrika, Eropa, dan Amerika Timur. Saya pernah lihat itu di salah satu tayangan bahwa pecel lele yang dijual di Eropa itu bisa dijual satu paketnya, maksudnya dengan nasi, dengan sambal dan lalapnya itu seharga Rp250.000 loh. Wah, luar biasa ya. Nah, lalu kualitas dan rasa lele dari berbagai jenis negara ini bisa saja berbeda. Namun ikan ini disebut-sebut memiliki banyak kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Tiap 100 gram ikan lele itu mengandung energi sebesar 229 kilokalori. Nah, kandungan protein dari lele dengan porsi itu sekitar 18 gram, karbohidratnya sekitar 8 gram, serat 0,7 gram, dan lemak sebesar 13 gram. Ikan lele juga mengandung berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin A, vitamin B kompleks, serta kalsium, magnesium, fosfor, kalium, natrium, dan zinc. Ikan lele juga kaya akan kandungan vitamin D. Lalu ikan lele ini yang dikembangkan melalui peternakan kemungkinan mengandung merkurinya itu lebih sedikit karena diberikan treatment khusus dengan pakan-pakan yang khusus juga. Ikan lele dari peternakan juga disebut mengandung sedikit asam amino 3, tapi asam omeganya 6, lebih tinggi. Konsumsi asam lemak ini diduga mampu mengurangi resiko kanker jenis tertentu, peradangan seperti rheumatoid, artritis, mengurangi tingkat tekanan darah, bahkan menjaga kesehatan mental. Nah, meski demikian, penelitian yang dilakukan mengungkap bahwa asam omega 6 dapat mempengaruhi proses pembekuan darah dan rentan terhadap proses oksidasi. Jadi, asam omega 6 meningkatkan resiko penggumpalan darah, kemudian penyakit radang usus besar, bahkan kanker. Nah, untuk porsi konsumsinya nih, ikan itu merupakan salah satu protein yang baik untuk mendukung jantung Anda menjadi sehat. Namun meski demikian, tetaplah cermat menghidangkan ikan terutama pada bayi, anak, serta wanita hamil. Pilih yang paling sedikit mengandung merkuri, baik dari lingkungan ataupun dari industri. Merkuri yang berlebihan pada tubuh itu dapat berakibat buruk, seperti gangguan perkembangan pada anak, penyakit kardiovaskular, dan bahkan kehilangan ingatan pada orang dewasa. Duh, serem banget ya. Jadi untuk mengambil manfaat dari ikan lele ini sebaiknya menekan dari resikonya, sebaiknya batasi konsumsi memakan ikan lele itu. Selain itu, variasikan juga asupan ikan dari jenis lain yang kaya kandungan
yang kaya kandungan gizi seperti salmon dan tuna. Dan konsumsi ikan itu disarankan minimal 2 kali dalam seminggu. Jadi jangan karena zat omega 6-nya tinggi, jadi muslimah soleha atau ibu-ibu di rumah, waduh saya pengen anak saya jadi pinter nih, makanya saya kasih ikan tiap hari. Ternyata itu juga tidak baik, jadi diseimbangkan porsinya ya. Di sini disarankannya bahwa mengkonsumsi ikan itu minimal 2 kali dalam seminggu. Nah, yang tak kalah penting untuk mengambil manfaat ikan lele, yaitu dengan memasaknya dengan cara yang lebih sehat. Dibandingkan mengolahnya dengan cara menggoreng, itu ikan lele bisa dipanggang ataupun dibakar. Itu akan jauh lebih mendapatkan manfaatnya. Dan pilihlah sausnya ataupun sambalnya yang rendah kalori. Jadi nutrisi ikan lele termasuk asupan protein hewani yang baik untuk tubuh. Nah, pilihlah cara mengolah dan menu sehat yang sesuai selera untuk memaksimalkan manfaat ikan lele. Jadi mudah-mudahan artikel ini yang diambil dari alodokter.com bisa menambah wawasan Anda, ibu-ibu di rumah, kalau Anda ingin memasak jenis masakan dari berbahan dasar ikan yang proteinnya tinggi, kita harus variasikan juga dengan asupan-asupan nilai gizi yang lain seperti ada sayurannya juga, kemudian karbohidratnya, dan jangan terlalu sering, jangan tiap hari. Pertama karena bosan, pasti anak-anak akan bosan kalau tiap hari disuguhkan menu yang itu-itu saja. Dan di sini disarankannya seminggu 2 kali saja, minimal 2 kali dalam seminggu. Nah itu tadi artikel yang sudah saya bacakan. Nah sesaat lagi kita akan lihat nih ada VT menuju tema kita, tema besar kita yang akan kita bahas sekarang. Mangga silahkan dilihat itu VT-nya ada di sana. Kelompok budidaya lele Sangkuriang Sitomukti didirikan pada tahun 2012 oleh Bapak Hikmat Prabawa sebagai perintis. Alasan dipilihnya komoditas lele untuk dibudidayakan adalah, yaitu pertama, cukup memadainya sumber daya air di sekitar tempat produksi. Yang kedua, bisa memanfaatkan lahan yang cukup sempit. Nah, yang terakhir, waktu panen yang relatif singkat. Visi kami adalah menjadikan masyarakat yang unggul, sejahtera, lahir dan batin dalam kegiatan usaha agribisnis. Misi kita ada 4, yaitu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan alam, harmonisasi teknologi dan kerjasama berbagai pihak dalam menciptakan hasil usaha agribisnis yang unggul dan berkualitas, menjadi pusat pelatihan dan mentoring dalam usaha agribisnis, dan yang terakhir, membentuk kemitraan mandiri bagi masyarakat dalam usaha agribisnis. Di Sangkuriang Sitomukti, kami memasarkan produk kami langsung ke end user kami. Siapa sih mereka? Yaitu para penjual ikan lele di pasar. Kami tidak ingin ikan kami jatuh ke tangan bandar karena kadang mereka memberikan harga yang cukup memberatkan kami. Tapi ketika kami menjual ke pasar, mereka bisa memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan para bandar. Harapan kami yaitu usaha ini bisa menjadi contoh petani lele yang modern dari segi teknologi dan manajemen. Nah, itu dia tadi Viti yang akan membawa kita ke segmen selanjutnya. Pasti muslimah soleha dan pemirsa yang ada di rumah penasaran nih kita mau ngebahas apa. Tapi kan udah tahu ya tadi kita bakal ngebahas lele. Tapi jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini, tetap di sini di Ngeteh Pagi. Ngobrol sama Teteh di pagi hari.